Perkenalkan, nama saya Elisa dengan NIM 20 225 2027 dari Prodi Teknik Elektro kelas A. Di sini saya akan hitobah dengan tema Islam dalam usia dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala puji hanya bagi Allah. Sholawat, salam, dan berkah Allah semoga senantiasa terlimpah untuk Rasul-Nya dan manusia pilihannya. Wahai para ayah dan ibu, sesungguhnya kesalihan anak keturunan adalah harapan semua orang tua. Wahai para ayah dan ibu, maka memohonlah kepada Allah agar dikaruniai kesungguhan dalam mendidik putra dan putri Anda, dan memberikan perhatian di masa kecil maupun masa dewasa mereka, dengan memperhatikan apa yang mereka dengar, baca, dan ikuti. Terlebih lagi di akhir zaman sekarang ini, dengan banyaknya media sosial yang membawa serta kerusakan dan penyimpangan. La haula wala quwata illa billah. Wahai ayah yang diberkahi, Anda harus senantiasa mengikuti anak Anda dalam perkara mereka yang kecil sampai yang besar, ketika mereka diam ataupun ketika mereka beraktivitas. Wahai ibu yang diberkahi, hendaknya mata Anda senantiasa terjaga memperhatikan anak-anak perempuan Anda. Wahai ayah dan ibu, Anda harus menjadi sosok teladan bagi anak-anak Anda. Barang siapa ingin memperbaiki putra dan putri mereka, maka wajib untuk mengawalinya dengan memperbaiki diri mereka sendiri. Karena perilaku mereka akan mengikuti Anda. Apa yang dilakukan Anda, maka mereka akan melakukannya. Dan apa yang tidak Anda lakukan, mereka pun tidak akan melakukannya. Maka memohonlah kepada Allah, barang siapa yang ingin memperbaiki anak-anaknya, hendaknya dia memulai dengan dirinya sendiri. Kemudian mereka pun akan baik dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahli tafsir berkata, ayah yang salih yang dimaksud adalah kakek mereka yang ketujuh. Oleh sebab itu, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam sebuah atsar yang artinya, sesungguhnya apabila aku ditaati, maka aku akan ridho. Dan apabila aku sudah ridho, maka aku akan memberikan berkah. Dan keberkahan dariku tidak akan terputus. Dan apabila aku didurhakai, maka aku akan murka. Dan apabila aku sudah murka, aku akan menimpakan laknat. Dan laknat dariku berlanjut sampai 7 turunan. Maka berhati-hatilah wahai ibu yang diberkahi, berhati-hatilah wahai ayah yang mulia. Jangan sampai Anda berbuat maksiat kepada Allah dan dampaknya berlanjut kepada anak-anak Anda. Begitu juga sebaliknya, apabila Anda termasuk orang yang salih dan bertakwa dan Anda mendoakan kesalihan untuk anak-anak Anda. Allahu Akbar. Sekarang anak makan dan minum dengan tangan kiri, tetapi ayahnya tidak melarangnya dan tidak mendidiknya. Bahkan saya pernah melihat dengan mata kepala saya sendiri orang yang membiasakan diri merokok dengan tangan kanan makan dan minum dengan tangan kiri. Subhanallah. Anda melakukan perbuatan haram dengan tangan kanan dan kemudian Anda memakan sesuatu yang baik dengan tangan kiri. Anda minum dengan tangan kiri, maka kita harus mendidik anak-anak kita dalam perkara ini. Didiklah putra dan putri Anda untuk bisa menutup aurat. Didiklah mereka, wahai ibu yang diberkahi. Wahai ibu yang mulia, ibu itu adalah sekolah. Anda harus mendidik anak-anak Anda untuk berjilbab secara sempurna, menutup aurat, berpakaian dengan pakaian seseorang perempuan muslimah. Perhatikan dahulu bagaimana para sahabiah apabila mereka keluar rumah. Seperti terdapat burung gagak di atas mereka karena mengenakan jilbab secara sempurna yang berwarna hitam. Dan kita lihat bagaimana pakaian anak-anak sekarang di zaman ini. Dengan banyaknya channel yang ada, semuanya jauh dari kriteria pakaian yang sesuai syariat, yaitu longgar dan menutup dengan sempurna. Sehingga menjadi pakaian yang membuat orang-orang terheran memandangnya. La haula wala quwata illa billah. Maka kita harus bersungguh-sungguh memperbaiki kesalihan putra dan putri kita dan memuliakannya dengan memperbaiki diri Anda sendiri, dengan cara memperbaiki hubungan Anda dengan Allah. Seorang salaf pernah berkata kepada anaknya, "Demi Allah, sesungguhnya aku memperbanyak sholatku dengan harapan agar kalian anak-anak yang salih." Bagaimana kita ingin memperbaiki putra dan putri kita, namun kita justru memberikan mereka banyak perkara yang rusak dan merusakkan.
Kita tidak mengikuti mereka, tidak mendekati mereka, tidak mengarahkan mereka, dan tidak memperhatikan mereka. Kita harus tahu bersama siapa putra dan putri kita pergi, bersama siapa mereka berkumpul, dan bersama siapa mereka pulang. Ketika mereka hendak pergi, ketika keluar rumah, hendaknya kita mengetahui untuk acara apa mereka datang dan pergi. Demikianlah hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam urusan putra dan putri kita. Kita berupaya sekuat tenaga untuk menjadi batu bata penguat di dalam masyarakat kita. Dan ketika kewajiban ini terlaksana, saat ini Anda mendidik putra dan putri Anda. Wahai saudara dan saudariku muslimah, kemudian Anda didik mereka di atas kebaikan, ketakwaan, dan hidayah. Maka mereka akan terus tumbuh dan berkembang menjadi generasi muda yang mengikuti apa yang Anda telah ajarkan oleh orang tua mereka. Ketika mereka terdidik di atas kebaikan, maka mereka juga akan mendidik anak-anak mereka dan begitu seterusnya. Silsilah turun-temurun yang pernah berkah yang akan mengembalikan umat ini kepada kejayaan dan kemuliaan. Kembali kepada kedudukan tinggi yang berlandasan kesalihan, ketakwaan, dan kebaikan yang lain. Maka memohonlah kepada Allah, inilah pembicaraan tentang pentingnya memperbaiki kesalihan putra dan putri kita. Dengan wasilah doa dan wasilah lain yang bisa membawa kebaikan, dengan membuat kegiatan di rumah, di tempat tinggal, dan lain sebagainya. Dan membahas tentang kehidupan itu sangatlah panjang, namun inilah wasiat yang saya peruntukkan untuk diri saya sendiri dan selain saya, agar senantiasa bersungguh-sungguh dalam mengupayakan kesalihan putra dan putri kita. Kita perintahkan mereka untuk menaati Allah Azza wa Jalla. Rebutlah hati-hati mereka agar dekat dengan Allah, dan apabila Anda ingin putra dan putri salihah atau salih, maka pelajarilah kitab Allah Azza wa Jalla dan sunnah Nabi Muhammad SAW yang di dalamnya terdapat banyak wasiat dan pelajaran. Terdapat nasihat-nasihat baik dan hal-hal yang bisa menjadi sebab untuk menuju kesalihan dan pribadi kita dan juga untuk kesalihan putra dan putri kita. Ya Allah, perbaikilah putra dan putri kami semua. Ya Allah, perbaikilah para wanita dan putra-putri umat Islam, para pemuda Islam, dan semua baik yang laki-laki maupun yang wanita, yang masih kecil maupun yang sudah tua. Amin, Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.